Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. Yang pertama adalah latar belakang. Peningkatan pertumbuhan inklusif merupakan tujuan utama dari program inklusi keuangan yang telah banyak dilakukan oleh negara-negara di Asia melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan. Kedua, tujuan penelitian. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia. Bagian kedua dari paper ini menyajikan teori dan literatur terkait. Bagian ketiga mengulas data dan metodologi yang digunakan. Bagian keempat mengulas hasil dan analisis, sementara bagian kelima menyajikan kesimpulan dan menjadi penutup dari paper ini. Oke, yang ketiga, teori yang digunakan. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori utama yang digunakan sebagai acuan analisis data. Di antaranya terdapat beberapa pengertian mengenai inklusi keuangan. Nah, yaitu menurut Bank Indonesia tahun 2014, menurut Henning and Jensen tahun 2010, dan menurut Sharma tahun 2012 yang kemudian disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat unbankable, ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya. Sedangkan mengenai definisi stabilitas sistem keuangan diambil teori menurut yang pertama itu ASEAN Development Bank Institute tahun 2014, di mana belum ada ukuran yang pasti atau kesepakatan yang berlaku secara umum, namun sudah banyak institusi dan peneliti yang mencoba mendefinisikannya berdasarkan pengalaman beberapa negara serta kajian-kajian terdahulu. Yang kedua, Bank Indonesia tahun 2007 yang menyatakan stabilitas sistem keuangan atau SSK merupakan sistem keuangan yang stabil yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap guncangan shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektoril dan sistem keuangan. Yang ketiga, menurut European Central Bank tahun 2012, stabilitas sistem keuangan ini merupakan kondisi di mana sistem keuangan dapat mengatasi shock serta mengurangi hambatan dalam proses intermediasi keuangan. Oke, yang keempat, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data cross-section dan time series. Data panel tersebut berupa data cross-section yang terdiri dari 7 negara di benua Asia, yaitu Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh, Thailand, dan Turki. Data time series tahunan periode tahun 2007 hingga 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat tahunan. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, kualitatif, dan kualitatif yang didapat dari buku, teks, jurnal, skripsi, serta media lain sebagai perbandingan dari data kuantitatif, di mana data-data yang digunakan merupakan data-data sekunder. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perhitungan korelasi person serta data panel statis dengan teknik estimasi Weighted Least Square atau WLS dengan pendekatan Fixed Effect Model. Oke, selanjutnya adalah analisis data panel.
Langkah awal dalam estimasi data panel adalah perumusan model. Setelah merumuskan model yang akan digunakan, dilakukan pemilihan model pendekatan terbaik dengan menggunakan uji Chow, uji LM, dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji kriteria yang meliputi uji statistik, uji ekonometrika, dan terakhir adalah uji ekonomi. Sebelum saya membahas mengenai hasil penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah dalam definisi operasional variabel. Yang pertama, Bank Z-score atau BZS, yang merupakan skor atau indeks yang digunakan untuk memprediksi dan menilai probabilitas kebangkrutan sebuah perusahaan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, non-performing loan atau NPL adalah suatu nilai yang menunjukkan keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atas pinjaman yang dilakukan seperti yang telah diperjanjikan. Yang ketiga, rasio outstanding loan perusahaan kecil dan menengah terhadap total outstanding loan di perbankan atau SMEL, yang merupakan rasio penggunaan deposito sebagai pinjaman untuk UKM terhadap penggunaan deposito sebagai pinjaman di sektor perbankan. Yang keempat, LNGDP per kapita atau LGDPP merupakan nilai LN dari besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. GDP per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yang kelima, rasio kredit swasta dari deposito bank dan lembaga keuangan lain terhadap GDP merupakan rasio nilai kredit yang diberikan kepada perbankan dan lembaga keuangan lain untuk pihak swasta terhadap GDP. Yang keenam, rasio aset lancar terhadap deposito dan pembiayaan jangka pendek atau LIQ, yang merupakan rasio ini dari nilai aset perbankan yang mudah dilikuidasi terhadap total deposito yang berasal dari nasabah beserta pembiayaan jangka pendek yang dilakukan oleh perbankan. Yang ketujuh, non-FDI capital flow terhadap GDP atau NFDI. Ini merupakan rasio dari nilai investasi asing berupa hot money terhadap GDP. Nilai investasi tersebut didapatkan dari nilai modal masuk dikurangi oleh modal keluar pada negara tersebut. Yang terakhir, keterbukaan keuangan atau OPNS. Variabel keterbukaan keuangan pada model ini menggunakan indeks keterbukaan keuangan yang dikeluarkan oleh Chin Ito. Variabel ini menghitung derajat keterbukaan capital account terhadap pendanaan asing di suatu negara. Oke, selanjutnya hubungan inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Ini berdasarkan data yang didapatkan mengenai Bank Z-score, NPL, dan rasio outstanding loan UKM terhadap total outstanding loan di bank komersil didapatkan koefisien korelasi person sebagai berikut. Nah, setelah didapatkan model pendekatan terbaik yang dilakukan uji statistik, dilihat dari uji T pada setiap variabel, uji F, dan nilai R square adjusted. Model pertama yang disajikan pada tabel 5 merupakan model terbaik dibandingkan ketiga model lainnya. Hal ini dikarenakan model pertama memiliki uji F yang signifikan pada taraf 1%. Nilai R square adjusted tertinggi dibandingkan tiga model lainnya serta uji T yang signifikan pada 5 tabel. Kemudian dilanjutkan dengan nilai pengujian
ekonometrika guna memenuhi uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinier, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik tersebut terpenuhi, estimasi yang didapatkan memenuhi asumsi Blue atau Bayes linear unbiased estimator, di mana estimasi bersifat tak bias, konsisten, dan efisien. Berdasarkan uji tersebut didapatkan hasil pada uji normalitas probabilitas Jarque-Bera yaitu 0,7892 lebih dari 0,05 sehingga tidak tolak HO, yang berarti asumsi normal terpenuhi. Pada uji multikolinier, nilai korelasi di antara variabel dependen 0,003131 lebih dari kurang dari R kurang 0,750298, di mana R kurang dari 0,8, sehingga menurut Gurajati tahun 2008 model ini terbebas dari masalah multikolinier. Selain itu nilai VIF di antara 2,6 hingga 8,6, yang juga mendukung tidak adanya masalah multikolinier. Selanjutnya pada nilai autokolinier, nilai Durbin H sebesar min 0,429 yang bernilai nilai Durbin H kurang dari Z Yang keenam, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jurnal ini memberikan paling tidak 2 kesimpulan. Yang pertama, korelasi antara inklusi keuangan menggunakan indikator bank Z-score dan stabilitas sistem keuangan di Asia menunjukkan tingkat hubungan yang sedang. Kedua, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan atau BZS di Asia berdasarkan data sampel 7 negara pada periode tahun 2007 hingga 2011, antara lain stabilitas sistem keuangan pada periode sebelumnya atau AR1. Kedua, inklusi keuangan SMEL. Yang ketiga, GDP per kapita atau LNGDPP. Yang keempat, non-FDI capital flow terhadap GDP atau NFDI, dan rasio aset lancar terhadap deposito dan pendanaan jangka pendek atau LIQ. Kelimanya memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan BZS. Yang terakhir, saran. Mengacu pada kesimpulan di atas, beberapa implikasi dan saran yang dapat diberikan. Mengacu pada kesimpulan di atas, beberapa implikasi dan saran yang dapat diberikan. Pertama adalah pemerintah, khususnya pemerintah Bangladesh, India, dan Indonesia sebaiknya mendorong peningkatan GDP per kapita dikarenakan akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan pada periode tersebut dan satu periode yang akan datang. Selanjutnya, bagi pemerintah khususnya negara Turki, Korea Selatan, dan juga Thailand sebaiknya mendorong masuknya investasi portofolio sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan pada negara pada periode tersebut dan satu periode yang akan datang. Yang kedua,
Yang kedua, sektor perbankan khususnya di Malaysia, India, dan Bangladesh sebaiknya mendorong peningkatan inklusi keuangan guna meningkatkan stabilitas sistem keuangan pada periode tersebut dan satu periode yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ya sangat banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.